Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah dan kita sudah sampai di faslun wa 'alaika bizuhdi. Jadi kita sudah sampai di pembahasan tentang zuhud. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-haddad wa 'alaika biz-zuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati. Kata beliau, dan hendaknya bagimu bersikap zuhud terhadap dunia, karena sungguhnya zuhud itu adalah pembawa kabar gembira bagi kebahagiaan. Wa madharul inayati wa unwanul wilayah, dan zuhud itu adalah penampakan dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud merupakan lambang dari kewalian. Wa kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanatin. Dan sebagaimana mencintai dunia adalah muara dari setiap kemaksiatan, maka membenci atau tidak terikat dengan dunia adalah muara dari setiap ketaatan dan juga kebaikan. Wa yakfika muzahidan fid dunya anna Allah ta'ala sammaha fi iddati mawadhi'a min kitabihil azizi mata'ul ghurur atau mata'al ghurur. Dan cukuplah bagimu sebagai pembuat enggan terhadap dunia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menamainya di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Ini dunia. Mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala, mata'ul ghururi ka khadratin nabati wa lu'abil banati. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, kesenangan yang memperdaya atau mata'ul ghurur itu adalah seperti hijaunya tumbuh-tumbuhan. Bagaimana hijaunya tumbuh-tumbuhan? Ya, cepat layu. Dan mata'ul ghurur itu adalah seperti mainan anak-anak perempuan. Wa qala Syekh Abu Talib al-Makki rahimahullahu ta'ala, Syekh Abu Talib al-Makki rahimahullahu ta'ala berkata, mata'ul ghururi ismun lil jifatil muntinati. Kata mata'ul ghurur atau kesenangan yang memperdaya itu artinya sebutan bagi bangkai yang busuk. Jadi bangkai yang busuk itu dikatakan mata'ul ghurur. Wa qad hasara Allah ta'ala ad-dunya fil lahwi wal la'ibi alladzaini la yaltafitu ilaihima aqilun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membatasi hakikat dunia pada senda gurau dan permainan semata, yang mana orang berakal sehat itu tidak akan menoleh kepadanya. Wala yu'arriju alaihima illa kullu ghabiyyin jahilin. Dan tidak ada yang bergantung pada dunia itu kecuali orang yang bodoh lagi lalai. La yusawi janaha ba'udatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dunia ini hina pada hakikatnya. Cuma karena banyak orang tertipu dengan dunia, menganggap bahwasanya dunia itu adalah segalanya.
Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu ila ghairi dzalika, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Ila ghairi dzalik. Wa'lam anna az-zuhda fid dunya li ahlihi na'imun 'ajilun wa la yastati'uhu illa man sharaha Allahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu hatimu tidak terikat dengan dunia. Jadi boleh orang zuhud itu kaya, boleh. Jadi bukan arti zuhud itu tidak suka dengan kekayaan, bukan. Arti dari zuhud itu secara simpel adalah antakuna dunya fi yadika wa la takunu fi qalbik. Dunia itu ada di tanganmu tapi tidak ada di hatimu. Itulah arti dari zuhud. Kata beliau, wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun. Ketahuilah bahwasanya zuhud terhadap dunia merupakan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang yang mempunyai sifat zuhud tersebut. Dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya dengan pancaran cahaya ma'rifat dan juga keyakinan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna an-nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu wanfasah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna an-nura idza dakhala al-qalba. Sesungguhnya cahaya itu apabila telah masuk ke dalam hati, insyaraha lahu, maka dada akan menjadi lapang, wanfasah, dan menjadi terbuka. Ya, terbuka untuk menerima hikmah, menerima ilmu dan yang lainnya. Hati tidak keras. Qila fahal lidzalika min alamatin? Qala na'am. Lalu dikatakan pada beliau, apakah ada tanda untuk hal itu? Beliau menjawab, iya. Apa tandanya? At-tajafi an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi. Zuhud itu tandanya, kata beliau, menjauhkan diri dari tempat yang menipu. Apa tempat yang menipu? Dunia. Dan kembali bersiap menuju tempat yang kekal, yaitu akhirat. Jadi arti zuhud ini tidak menafikan dunia, ya. Bukan zuhud itu harus berpakaian ini, tampaknya orang miskin. Bukan. Thumma qala al-musannifu wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap zuhud terhadap dunia itu menentramkan hati dan badan. Sebaliknya, war-raghbatu fid dunya tukathirul hamma wal hazana. Sedangkan berambisi pada dunia hanya akan memperbanyak kekundahan dan juga kesedihan. Tambah suka dengan dunia, tambah hatinya merasa sempit. Nasallallahu as-salama wal lutf wat taysir. Ini apabila terikat ya hatinya dengan dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu.
Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khissatiha. Akar dari zuhud itu adalah pengenalan hati akan betapa hinanya dunia dan rendahnya nilai dunia tersebut. Tahu dengan hinanya dunia ini, akar dari zuhud seperti itu. Wa annaha law kanat tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Serta kesadaran bahwa seandainya dunia ini memiliki timbangan nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk sekalipun, niscaya dia tidak akan memberikan seteguk air pun dari dunia kepada orang kafir. Jadi memang dunia ini hina. Dan orang yang mengetahui akan kehinaan dunia ini adalah orang-orang yang makrifat, yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu basiratun qawiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa annaha mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dan sadar bahwa dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali segala sesuatu yang ditujukan demi Allah, berzikir dan yang lainnya, majlis ta'lim. Wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil dunia melebihi batas kecukupannya, maka sungguhnya ia telah mengambil jalan kebinasaannya sendiri dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Nas'alullah as-salamah wal lutfa wat taysir. Amin ya rabbal alamin. Thumma qala al-imam al-Haddad rahimahullah: wa thamaratu hadhihi al-ma'rifati al-maqsudati minha tarkul mail ila ad-dunya batinan wa tarku at-tana'umi bi syahawatiha zahiran. Kata beliau, dan buah yang diharapkan dari pengenalan makrifat ini adalah meninggalkan kecenderungan terhadap dunia secara batiniah, serta meninggalkan tindakan bermewah-mewah dengan syahwat dunia secara lahiriah. Wa adna darajati zuhdi an la yaqa'a bi sababi dunya fi rukubi ma'siyatin wala fi tarki ta'atin. Tingkatan zuhud yang paling rendah adalah seorang tidak sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan gara-gara urusan dunia. Jadi jangan sampai dunia ini menguasai hati kita, jangan sampai. Jadikan dunia ini hanya lewat di tangan kita. Ij'alid dunya fi yadika. Jadikan dunia itu ada di tanganmu. Wala taj'alha fi qalbika. Jangan jadikan ia menguasai hatimu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa a'la darajatihi an la ya'khudha min ad-dunya shay'an hatta ya'lama anna akhdahu ahabbu ila Allah min tarkihi. Wa baina hataini ad-darajataini darajatun katsirah. Kata beliau, a'la darajatihi, sedangkan tingkatan zuhud yang paling tinggi adalah seorang tidak mengambil sesuatu pun dari dunia sampai ia mengetahui bahwa mengambil hal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkannya. Jadi ini darajatuz zuhud. Ini darajat yang paling rendah dan ini yang paling tinggi. Qal wa baina hataini darajataini darajatun katsirah. Dan di antara kedua tingkatan ini terdapat banyak tingkatan lainnya. Walizahidis sadiqi alamatun minha.
Nah, bagi orang yang zuhud itu, zuhud yang apa ini, yang jujur ya, maksudnya sadik dalam kezuhutannya, alamat, ia memiliki tanda-tanda. Minha, di antara tanda orang yang zuhud adalah alla yafraha bil mawjudi. Alla yafraha bil mawjudi. Ia tidak gembira dengan apa yang ada, yang ia miliki. Wala yahzanu, wala yahzana, ini ataf ke ini ya. Wala yahzana 'alal mafqudi minad dunya. Dan dia juga tidak bersedih atas apa yang hilang dari urusan dunia. Nah, seperti itu tanda orang zuhud. Wa minha alla yashghalahu talabud dunya wa tamattu'u biha amma huwa khairun lahu 'inda rabbih. Di antara tandanya adalah pencarian dunia serta bersenang-senang dengannya, tidak sampai melalaikan dirinya dari apa yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena sibuk dunia, sibuk pekerjaan, sampai meninggalkan sholat. Allah. Thumma qala al-musannifu wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinari wad dirhami min qalbika. Dan hendaknya bagimu mengeluarkan rasa cinta terhadap dinar dan dirham, atau uang ya, uang atau harta. Keluarkan rasa cinta uang dan harta itu dari dalam hatimu. Hatta yasira indaka bimanzilatil hajari wal madar. Allah. Hingga keduanya itu bernilai sama di matamu seperti batu dan tanah kering. Seakan-akan uang itu kayak batu. Allah. Dinar dirham. Iya, dolar juga masuk ini. Wa bi ikhraj hubbil manzilati 'inda an-nas min qalbik. Dan juga mengeluarkan rasa cinta terhadap kedudukan di mata manusia dari dalam hatimu, dikeluarkan min qalbik. Hatta yastawi 'indaka madhuhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Hingga bagimu sama saja antara pujian dan celaan mereka, sama aja, muji atau nyela sama aja. Baik ketika mereka mendekat maupun ketika mereka berpaling, sama saja, nggak berpengaruh. Karena dirinya sudah tidak dikuasai oleh dunia dan jabatan. Fa inna hubbal jahi adarru ala sahibihi min hubbil mali. Sebab sungguhnya cinta kedudukan itu jauh lebih berbahaya bagi pelakunya daripada cinta harta. Wa kilahuma dallani ala ar-raghbati fid dunya. Padahal keduanya sama-sama menunjukkan adanya ambisi terhadap dunia. La ilaha illallah. Wa aslu hubbil jahi hubbut ta'zimi. Akar dari cinta kedudukan adalah keinginan untuk diagungkan. Kenapa suka ingin menjadi ini dan itu? Agar diagungkan nanti. Nah, ini akarnya. Wal 'azamatu min sifatillahi fahuwa munazi'atun lirrububiyyati. Padahal keagungan atau al-azamah itu adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan tersebut itu termasuk bentuk menentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rububiyah.
Wa amma hubbul mali fa innama asluhu hubbut tamattu'i bisyahawat. Adapun cinta harta, cinta uang, cinta kekayaan dan ila akhirih, itu akarnya hanyalah keinginan untuk bersenang-senang dengan syahwat. Wa dzalika min sifatil bahaimi, dan hal itu merupakan bagian dari sifat binatang ternak. Allah, sapi, ayam, kambing itu sukanya apa? Makan tidur. Habis makan tidur, habis tidur makan. Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam 'anillahi ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Kata Allah, al-'azamatu izari, keagungan itu adalah pakaianku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang menentangku pada salah satu dari keduanya, maka niscaya aku akan lemparkan ia ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zi'ban ini ya. Kalau zi'b itu berarti serigala. Oh iya, ma zi'bani ja'i'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah kandang kambing itu lebih merusak daripada dampak cinta kedudukan dan harta terhadap agama seorang muslim. Jadi lebih bahaya cinta kedudukan ini, cinta harta, daripada serigala yang dilepas di kandang kambing. Allah. Wa 'alaika bi ithari at-taqallul min ad-dunya wal iqtisari 'ala ma la budda minhu min malabisiha wa ma'akiliha wa manakihiha wa masakiniha wa sa'iri amti'atiha. Kata beliau, dan hendaknya bagimu memilih untuk menyedikitkan urusan dunia serta ikhtisar ini membatasi, serta membatasi dari apa yang hanya pada apa yang menjadi kebutuhan pokok atau hal-hal yang darurat saja, baik dalam hal pakaian, manakih, ma'akiliha, wa ma'akiliha pakaian, ma'akil ini makanan, malabis pakaian, wa ma'akil makanan, wa manakih pernikahan, wa masakiniha tempat tinggal, wa sairi amti'atiha maupun fasilitas duniawi lainnya. Jadi membatasi diri untuk mengambil yang penting-penting saja atau yang dibutuhkan. Allah. Wa iyyaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ثم قال المصنف الإمام الحداد وإياك أن تتسع في شهواتها وتدعي مع ذلك الزهد
wa tahtajju li nafsika bil hujaji ad-dahidati 'inda Allah Ta'ala wa tatlubu laha at-ta'wilatil ba'idata 'anil haqq. Kata beliau, wa iyyaka an tattasi'a fi syahawatiha, dan waspadalah jangan sampai engkau meluaskan diri bermewah-mewah dalam menuruti syahwat dunia. Wa tad'i ma'a dzalika zuhda, namun bersamaan dengan itu engkau mengaku-ngaku telah bersikap zuhud. Wa tahtajju li nafsika bil hujajid dahidah indallahi ta'ala, lalu engkau membuat hujah atau alasan untuk membela dirimu dengan alasan-alasan yang batil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tatlubu laha at-ta'wilatil ba'ida 'anil haqq, serta mencari pembenaran atau takwil yang jauh dari kebenaran. Wa i'radu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu wal a'immati ba'dahu 'an at-tana'umi bid-dunya ma'al qudrati 'alaihi min al-halal la yakhfa 'ala man lahu adna ma'rifatin bil 'ilm. Padahal berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi sebelum beliau serta para ulama, al-ulama, mereka semua berpaling dari bermewah-mewahan dengan dunia, padahal mereka mampu mendapatkannya dari jalan yang halal. La yakhfa 'ala man lahu adna ma'rifatin bil 'ilm, bukanlah hal yang samar bagi siapa saja yang memiliki standar ilmu paling dasar sekalipun. Wa idza lam taqdir 'ala az-zuhd fi ad-dunya fama 'alayka an ta'tarifa bir-raghbati fiha wal hirs 'alayha wa lasta ma'thuman illa 'ala talabiha wat tamattu'i biha 'ala wajhin muharramin fi syar'i. Wa idza lam taqdir 'ala az-zuhd fi ad-dunya, maka apabila engkau belum mampu bersikap zuhud terhadap dunia, fama 'alaika an ta'tarifa bir-raghbati fiha wal hirs 'alaiha, tidak mengapa bagimu untuk bersikap jujur mengakui adanya ketertarikan dan ambisi dirimu terhadapnya. Walasta ma'thuman illa 'ala talabiha, dan engkau tidaklah berdosa dalam hal ketertarikan itu kecuali jika engkau mencari dunia dan menikmatinya dengan cara yang diharamkan oleh syariat, muharram fi syara'. Wa zuhdu maqamun fawqa dzalik, dan zuhud itu adalah satu tingkatan spiritual yang berada di atas hal itu semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Maqal wa laita syi'ri law anna Allah ta'ala farada 'alaina at-tawassu'a fi ad-dunya famin ayna lana al-qudratu 'alayhi fi zamanin 'azza fihi ma yuwari al-'awrata wa yasuddu al-jaw'ata min al-halali fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, walaita syari, seandainya Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk meluaskan diri berkaya-kaya dalam urusan dunia, famin aina lana al-qudratu alaih, dari manakah kita akan mendapatkan kemampuan untuk mewujudkannya? Fi zamanin azza fihi ma yuwaril aurah, terlebih di zaman kita ketika mencari sesuatu yang halal sekadar untuk menutup aurat, wa yasuddul jaw'ah, dan mengganjal rasa lapar, itu sudah sangat sulit. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabb, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
Faslun wa 'alaika bitawakkuli 'ala Allah. Qala Imamun al-Haddad wa 'alaika bitawakkuli 'ala Allah. Dan hendaknya bagimu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man tawakkala 'ala Allahi kafahu wa aghnahu wa tawallahu. Karena sungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi, mencurahkan kekayaan dan melindunginya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa tawakkulu min samarati sidqit tauhidi wa thabatihi fil qalbi wastilaihi alaihi. Dan tawakal itu, kata beliau, merupakan bagian dari buah benarnya tauhid, kokohnya tauhid di dalam hati, serta dominasi tauhid atas jiwa. Nah, ini buahnya. Buahnya adalah berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu semua setelah mengambil sebabnya. Ya. Tapi kalau tidak mengambil sebab, nah itu namanya tawakul. Pura-pura tawakal. Jadi tawakal yang sahih, yang benar itu harus setelah mengambil sebabnya. Nah, gitu. Qala Allah Ta'ala Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Fanzur kaifa bada'a bi isbatir rububiyyati thumma bi isbatil infiradi bil ilahiyyati. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai ayat ini dengan menetapkan sifat ketuhanannya, rububiyyah, kemudian menetapkan keesaannya. Allah thumma amarana bitawakkuli alaihi. Setelah itu Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Jalla wa ala. Falam yabqa fi tarkihi 'udhrun lil bariyah. Sehingga tidak tersisa lagi alasan bagi umat manusia untuk meninggalkan tawakal. Wa qad amara Allahu 'ibadahu bitawakkuli 'alaihi wa raghabahum fihi biqaulihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya serta membuat mereka tertarik kepadanya melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa biqaulihi ta'ala fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Serta melalui firman-Nya kata Allah fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung
Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan perut lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Apa ada yang burung yang mikir besok mau cari makan apa? Enggak ada. Tapi tetap Allah kasih dia rizki, kasih dia makanan. Allah. Jadi jangan sampai burung-burung yang terbang itu lebih pintar daripada kita. Masa burung aja bisa bertawakal? Kan gitu. Ya Rabb. Nas'alullah as-salamah. Allah. Wa'lam anna asla at-tawakkul 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillah. Ketahuilah bahwasanya akar dari tawakal kepada Allah adalah pengenalan dan keyakinan hati bahwa segala urusan itu berada di tangan Allah, berada di dalam kekuasaan Allah. Ma yanfa'u minha wa ma yadurru. Urusan yang membawa manfaat, membawa mudarat, wa ma yasu'u minha, mendatangkan keburukan, wa ma yasurru, maupun yang mendatangkan kesenangan. Wa annal khalqa law ijtama'u kullahum ala an yanfa'uhu bi syai'in. Serta keyakinan bahwa sekiranya seluruh makhluk bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadanya, lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu. Mereka tidak akan mampu memberinya manfaat kecuali atas sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya. Aw ala an yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Atau jika mereka bersatu padu untuk mencelakakannya dengan sesuatu, yadurruhu bi syai'in, maka tidak akan mampu mencelakakannya kecuali atas sesuatu yang telah Allah tetapkan bahwasanya itu akan menimpanya. Nah, makanya dulu ada kata-kata dari guru, la tatakaddar kullun muqaddar. La tatakaddar kullun muqaddar. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka cukup kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Siapa itu? Imam Haddad yang mengatakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال المصنف الإمام الحداد رحمه الله: ويشترط لصحة التوكل ألا تعصي الله بسببه. Dan disyaratkan demi sahnya tawakal agar engkau tidak bermaksiat kepada Allah gara-gara dalih tawakal tersebut. Wa an tajtaniba ma nahaka anhu wa taf'alu ma amaraka bihi muta'ammidan fi jam'i dhalika alayhi wa musta'inan bihi wa mufawwidan ilayhi. Serta engkau harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan apa yang diperintahkannya seraya tetap bersandar dalam semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa mufawwidan ilaihi. Wala yaqadahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in min al-asbab ad-dunyawiyyati idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunah. Dan tidaklah merusak atau menodai nilai tawakalmu tindakanmu mengambil atau melibatkan diri dalam sebab-sebab duniawi atau yang dikenal dengan berusaha atau berikhtiar, itu sama sekali tidak menodai nilai tawakal.
Nah, sama seperti kamu misalkan lapar, kalau kamu tidak ambil nasi, kamu tidak akan kenyang. Udah, saya tawakal aja, lalu ia berbaring tidur. Ya gak mungkin nasi datang sendiri. Karena memang dunia ini makom sebab, tempatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab. Allah. Jadi idza kunta mu'tamidan 'ala Allah dunahu, asalkan hatimu tetap bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada sebab duniawi tersebut. Allah. Naam. Allah. Naam, man sadaqa tawakkuluhu dha'ufa dukhuluhu fil asbabid dunyawiyyati. Benar bahwa barang siapa yang tawakalnya telah sampai derajat yang jujur, yang sempurna, maka keterlibatannya dalam mengambil sebab-sebab duniawi itu akan melemah, akan berkurang. Allah. Wa amma tajarrudu anha bil kulliyati fala yuhmadu illa fi haqqi man dama iqbaluhu 'ala Allah wa tahhara qalbahu 'an al-iltifati ila ghairillah wa lam yudayyi' bi sababihi man hum 'iyalun 'alaihi min khalqillah. Adapun meninggalkan sebab duniawi secara total atau yang dikenal dengan tajarrud, maka hal itu tidak dipuji kecuali bagi orang yang menghadapkan dirinya secara konsisten dan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya telah suci dari menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah makom fana ini. Dan juga walam yudayyi' bisababihi man hum 'iyalun 'alaihi min khalqillah, serta tindakan tersebut tidak sampai menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tawakal, istrinya dibiarkan tidak makan. Nah, ya jangan. Tawakal macam apa seperti itu? Ini muallifnya Imam Al-Haddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. الله. واعلم أن الادخار والتداوي من الأمراض لا يقدحان في أصل توكل من يعلم أن المغني والنافع والضار هو الله وحده. Kata beliau, ketahuilah bahwa menyimpan makanan, menabung untuk kebutuhan pokok, serta berobat dari penyakit, itu tidaklah merusak prinsip dasar dari tawakal. Tentunya bagi orang yang meyakini bahwa zat yang maha pemberi kekayaan, maha memberi manfaat, dan maha pemberi mudarat hanyalah Allah semata. Anda ini tawakal sekarang, tapi Anda masih berobat, pergi ke dokter, masih mencari makan. Jadi keadaan-keadaan demikian itu sama sekali tidak merusak tawakal itu sendiri. La ilaha illallah. Wa qad iddakhara, buktinya di sini. Wa qad iddakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'iyalihi li bayanil jawazi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyimpan persediaan makanan untuk keluarganya
Hal itu beliau lakukan demi menjelaskan bahwasanya tindakan tersebut itu hukumnya boleh. Wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam fama kana yaddakhiru li nafsihi syai'an ila ghadin. Adapun bagi diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk hari esok. Wa rubbama addakhara lahu ghairuhu fanahahu 'inda syu'uri bihi. Dan terkadang ada tuh salah satu sahabat yang menyimpan makanan untuk beliau, namun beliau melarangnya ketika beliau mengetahuinya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam 'anis sab'ina al-alf alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, min ummatihi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, Nabi Muhammad SAW bersabda, faqal humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Maksudnya yang syirik gitu. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Kai la yaktawuna wala yatatayyaruna, tidak mengaitkan nasib sial pada tanda-tanda burung, tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ia bisa dikatakan dukun. Ya, bukan dimintakan ruqyah baca ruqyah yang ayat-ayat, bukan. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Thumma qala walil mutawakkil as-sadiqi 3 alamatin. Dan bagi orang yang bertawakal dengan jujur itu memiliki 3 tanda. Al-ula, tanda yang pertama, alla yarjua ghairallahi wa la yakhafu illallah. Tanda yang pertama adalah ia tidak berharap kepada selain Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wa alamatu dhalik alla yad'al qawla bil haqqi 'inda man yurja wa yukhsha 'adatan min al makhluqin kal umara'i was salatin. Dan bukti nyata atas hal itu adalah ia tidak meninggalkan ucapan kebenaran di hadapan makhluk yang biasanya diharapkan bantuannya atau ditakuti ancamannya, seperti para pemimpin dan para penguasa, kal umara'i was salatin. Ini tanda yang pertama, tanda orang yang tawakal jujur. Wathaniyatu, yang kedua, alla yadkhula qalbahu hammur rizqi thiqatan bidhamanillahi bihaitsu yakunu sukunu qalbihi 'inda faqdi ma yahtaju ilaihi kasukunihi fi hali wujudihi wa ashad. Yang kedua, alla yadkhula qalbahu hammur rizqi thiqatan bidhamanillah. Tanda yang kedua, orang yang tawakalnya itu jujur adalah rasa cemas terhadap rezeki tidak merasuki hatinya, karena ia menaruh kepercayaan penuh pada dhamanillah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah dunia tidak membuat hatinya cemas. Walaupun cemas tapi tidak sampai pada tingkatan tersebut. Hatinya tetap tenang, ya. Hatinya tetap tenang.
والثالثة أن لا يضطرب قلبه في مظان الخوف علما منه أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. Tanda ketiga adalah hatinya tidak goyah di tempat-tempat yang potensial menimbulkan rasa takut. Kenapa? Ilman. Jadi waktu misalkan nih jalan sendirian di waktu malam misalkan, dia tidak takut. Kenapa? Ilman minhu annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Karena ia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang digariskan luput darinya itu tidak akan pernah menimpanya. Dan apa yang digariskan menimpanya tidak akan pernah luput darinya. Kalau sudah ditakdirkan ya pasti akan terjadi. Maka dengan pemahaman dan penyadaran akan hal itu, dia jalan sendirian di waktu malam, nyantai aja kan gitu. Ya Rabb. Ini sudah ada di halaman hampir terakhir nih. Ada di punya saya ini, ada di halaman 179. Nah, ini halaman 179. La ilaha illallah. Nah, ini ada cerita berarti ini. Qal wa min hadzal qabil ma hukiya anna sayyid al-syekh Abdul Qadir al-Jilani nafa'a Allah bihi kana yatakallamu fil qadari fasaqatat alayhi hayyatun 'azimatun fafaz'a al-hadiruna Allah faraqa minha فالتفت على عنق الشيخ ودخلت من أحد كميه وخرجت من الآخر والشيخ نفع الله به ثابت لم يضطرب ولم يقطع كلامه. Subhanallah, ini luar biasa cerita nih. Allah, ini saya bacakan ya. Wa min hadzal qabil, dan termasuk dalam jenis keteguhan hati adalah apa yang dikisahkan bahwa Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi, beliau itu sedang berbicara ya, sedang ceramah ya, tentang masalah takdir. Lalu fasaqatat alaihi hayyatun azimah, tiba-tiba jatuhlah seekor ular yang sangat besar, jatuh ke atas tubuh beliau. Lalu apa yang terjadi? Fafaza'al hadirun, orang-orang yang hadir di majelis itu pun menjadi sangat ketakutan karena ngeri terhadap ular tersebut. Farqan minha faltafat ala unuqi faltafat ala unuqi syekh. Lalu ular itu melingkar di leher Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ular itu masuk ke dalam salah satu lengan baju beliau, dan ular itu keluar dari lengan baju yang satunya lagi. Allah. Wa syekh nafa'allahu bihi la thabit. Dan sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap berdiri dengan kokoh, tenang gitu. Tidak goyah, tidak panik sedikit pun. Lam yattarib wa lam yaqta' kalamahu, dan bahkan beliau tidak menghentikan untayan bicaranya. Allah. Ini makom apa kalau sudah sampai ke makom ini? Luar biasa. Kalau kita jangan sampai kayak gitu. Lihat gambarnya aja sudah takut. Allah. Katanya di situ ada ular, sudah takut. Ya Allah. Kebayang gak? Allah. Wa qila li ba'di syuyukh. Ini ada juga cerita nih. Wa qila li ba'di syuyukhi wa qad turiha lis-sab'i liyakulahu falam yu'dhih.
Dan ditanyakan kepada sebagian guru masyayikh yang dilemparkan ke hadapan singa atau binatang buas agar singa itu memakannya, namun ternyata singa tersebut sama sekali tidak menyakitinya. Allah. Lalu guru ini ditanya, fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihta lis-sabu'. Nah, ditanya, apakah yang sedang engkau pikirkan di dalam hatimu ketika engkau dilemparkan ke hadapan singa itu? Coba apa jawabannya? Qala fi hukmi su'ri sibai minal ilm. Allah. Beliau menjawab, saat itu aku sedang memikirkan hukum fikih mengenai air liur sisa minuman binatang buas. Allah. Jadi gak kepikiran takut sama sekali, malah memikirkan ilmu fikih. Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.